Hai Sobat Akuntansi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai perencanaan pembangunan desa dan perencanaan keuangan desa. Yuk langsung saja. Nah, gambaran umum dari perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan BPD atau Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat lainnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Dapat ditarik kesimpulan bahwa yang terlibat dalam perencanaan pembangunan desa, yang pertama ada pemerintah desa, yang kedua ada BPD atau Badan Permusyawaratan Desa, dan yang ketiga ada unsur masyarakat desa. Nah, apa sih tujuannya? Tujuan dari perencanaan pembangunan desa tidak lain adalah untuk pembangunan desa itu sendiri. Nah, yang kedua, perencanaan desa ini disusun dengan kewenangan pemerintah desa, mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Jadi, desa dalam merencanakan pembangunan harus mengacu, mengintegrasikan, dan menyelaraskan pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Mencakup apa aja sih? Yang pertama, mencakup 4 bidang inti, yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan ada satu bidang lagi yang nanti akan menjadi pos cadangan di APB desa, yaitu bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa. Tapi dalam perencanaan pembangunan desa difokuskan ke dalam 4 bidang ini. Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa didampingi oleh pemerintah daerah, kabupaten, atau kota, yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota atau SKPD, kemudian didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat, dan pihak ketiga di bawah koordinasi camat. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke dalam perencanaan pembangunan desa. Nah, dalam perencanaan pembangunan desa, di dalam peraturan desa itu harus membuat 2, yaitu RPJM dan RKP. RPJM apa sih? RPJM itu rencana pembangunan jangka menengah untuk jangka waktu 6 tahun. Ingat ya, RPJM jangka waktunya 6 tahun. Nah, kemudian RPJM ini akan dijabarkan dalam bentuk RKP yang jangka waktunya 1 tahun. Jadi dari 6 tahun di breakdown lagi ke dalam 1 tahun dalam bentuk RKP atau rencana kerja pemerintah desa. Nah, perencanaan pembangunan desa ini disusun berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah desa dan pelaksanaan paling lambat Juni tahun anggaran berjalan. Jadi di antara RPJM dan RKP ini dibentuk berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah desa. Lalu apa sih RPJM itu? Nah, RPJM atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa memuat visi misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi 4 bidang yang tadi nih, bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, yang nantinya akan menjadi 4 bidang ini menjadi sub bidang dalam belanja APB desa. Nah, RPJM desa ini ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan, terhitung sejak pelantikan kepala desa. Kita masuk ke dalam tahapan penyusunan RPJM desa berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Ingat ya, Permendagri nomor 114 tahun 2014. Ada banyak step. Step yang pertama adalah pembentukan tim penyusun. Jadi dibuat dulu nih tim penyusunnya. Nah, terdiri dari siapa aja sih? Yang pasti terdiri dari pembina. Pembinanya itu adalah si kepala desanya, kemudian ketua tim penyusun si sekretaris desa. Nah, selanjutnya ada sekretaris tim penyusunnya, ketua lembaga pemasyarakatan desa. Nah, ini dari unsur masyarakat. Anggota tim penyusunnya ada perangkat desa, ada lembaga pemasyarakatan, kader pemberdayaan, dan unsur masyarakat lainnya. Paling sedikit anggotanya itu 7 orang dan paling banyak 11 orang.
Nah, tugasnya apa aja sih? Tugasnya itu nanti dari tim penyusun ini mempunyai tugas yaitu menyelaraskan arah kebijakan pembangunan, kemudian mengkaji keadaan desa, habis itu disusunlah rancangan RPJM desa, dan kemudian penyempurnaan rancangan RPJM desa. Nah, tugas tim penyusun yang pertama adalah melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten kota. Jadi seperti yang sudah saya beritahu sebelumnya, bahwa pembangunan desa dan pembangunan kabupaten atau kota itu harus diselaraskan dan diintegrasikan. Nah, tujuannya apa? Nah, mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten atau kota dengan pembangunan desa selama 6 tahun ke depan gitu. Nah, isinya apa? Isinya ada rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM daerah kabupaten kota, rencana strategis satuan kerja perangkat daerahnya, rencana umum tata ruang wilayah kabupaten kota, rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten kota, dan rencana pembangunan kawasan perdesaan tersebut. Selanjutnya, setelah diselaraskan, step yang kedua adalah pengkajian keadaan desa. Jadi tugas yang kedua adalah mengkaji nih keadaan desa. Tujuannya apa sih? Untuk mempertimbangkan kondisi objektif keadaan desa. Dalam hal ini berarti RPJM desa A dengan RPJM desa B bisa jadi berbeda. Karena apa? Karena ini akan mempertimbangkan kondisi objektif atau keadaan desa masing-masing berbeda gitu. Langkah-langkahnya apa? Yang pertama, kita selaraskan dulu nih data desanya. Kemudian kita penggalian gagasan masyarakat. Kita kumpulkan beberapa unsur masyarakat dan kita cari idenya. Kemudian kalau sudah digali gagasan mereka, selanjutnya adalah penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Nah, langkah selanjutnya adalah menyusun rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa. Nah, ini dari mana penyusunan rencana pembangunan desa ini berdasarkan hasil laporan pengkajian yang tadi nih. Kemudian, disusunlah rencana pembangunan desa dengan diadakan diskusi atau musyawarah desa. Apa sih hal yang dibahas? Hal yang dibahas itu ada laporan hasil pengkajian yang tadi. Kemudian ada rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dalam visi misi si kepala desa nih. Kemudian ada rencana prioritas kegiatan 4 bidang. Dari 4 bidang yang tadi dipilih rencana prioritasnya. Kemudian ada sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan. Nah, kemudian setelah membahas, hasil kesepakatan itu dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman dalam menyusun RPJM desa. Nah, langkah selanjutnya adalah, tadi kan kita sudah mendapat pedoman nih dalam menyusun RPJM desa. Nah, selanjutnya kita akan susun RPJM desa. Nah, tim penyusun RPJM ini menyusun rancangan RPJM desa berdasarkan berita acara hasil kesepakatan yang tadi, yang di sini di musyawarah desa, dan dituangkan ke dalam format rancangan. Jadi sudah dituangkan ke dalam format. Nah, selanjutnya dari rancangan tersebut akan diserahkan kepada kepala desa. Nah, kepala desa akan melihat dan mereview. Apabila ada perbaikan, maka akan dikembalikan lagi nih ke tim penyusunnya. Nah, kemudian kalau misalnya tidak ada perbaikan atau disetujui, maka akan dilaksanakan lagi musyawarah perencanaan pembangunan desa. Selanjutnya, tadi kan setelah disepakati dan disetujui oleh kepala desa, maka akan diadakan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Untuk apa sih? Nah, ini diadakan untuk membahas dan disepakatilah rancangan RPJM desa yang tadi, yang diikuti oleh pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat. Balik lagi yang terlibat tadi ya. Nah, ada dari tokoh adat, agama, masyarakat, pendidikan, dan sebagainya. Kemudian step yang terakhir adalah setelah disepakati maka ditetapkan dalam RPJM desa. Nah, selanjutnya sebelum penetapan, tim penyusun akan melakukan perbaikan dulu sebelum ditetapkan apabila ada hal-hal yang kiranya akan direvisi. Kemudian rancangan RPJM ini menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RPJM desa. Jadi di rancangan peraturan desa itu ada dua, ada RPJM dan RKP. Kemudian kepala desa ini akan membahas dan menyepakati bersama BPD untuk menjadi peraturan desa. Kepala desa dan BPD akan menyepakati bersama sehingga menjadi
peraturan desa. Jadi outputnya nanti adalah peraturan desa. Apa sih sekarang bedanya dengan perencanaan keuangan desa atau penyusunan APB desa? Nah, bedanya adalah kalau misalnya di penetapan RPJM ini cukup berhenti di kepala desa dan BPD yang menyepakati, tapi ketika melakukan penyusunan APB desa atau perencanaan APB desa, maka harus dievaluasi dulu nih ke pihak pemerintah kabupaten atau kota gitu. Jadi tidak berhenti ke kepala desa atau BPD aja, jadi harus dilakukan dievaluasi oleh si pemerintah kabupaten atau kota dulu. Oke sobat akuntansi, itu dia tahapan penyusunan RPJM desa. Untuk tahapan penyusunan RKP desa dan perencanaan keuangan desa akan dibahas di video selanjutnya ya. Silahkan dicek.